Kopi Boy jalan-jalan. Ikut dong. Halo Sobat Kopi, welcome to Zala Coffee. Dia punya kopi dan mie hijau yang enak banget. Langsung aja kita cobain yuk. Halo Sobat Kopi, nah kali ini gue lagi jalan-jalan nyobain makan di mie klinik. Tempatnya Zala Kopi nih, tuh dia punya mie hijau. Dari apa nih Ri, mie hijau Ri? Pakai DNA-nya hulek ya? Pakai DNA-nya hulek ya ini? Mie hijau. Dibikin tuh mie hijaunya tuh, buset dah. Jauh-jauh ke Cikarang cuma nyari ini doang nih. Kalau di Kerawang ada. Beda tangan. Yang di Kerawang punya seniornya. Tuh nih, cobain. Pangsit. Enak banget ya. Habis coy, baru berapa suap langsung habis. Dagingnya pakai daging pintang gitu. Daging pintang. Jadi mie hijau ini tuh nanti gua tanya nih, dibikin dari apa nih secret rahasianya. Tapi ini enak banget sih. Enak banget. Jadi buat kalian yang pencinta mie, belakangnya datang langsung ke sini. Klinik by Zala ada di Cikarang. Di Kerawang juga ada, nanti kita tag lokasinya ya. Halo Sobat Kopi, nah kali ini Kopi Boy jalan-jalan lagi ngopi di Zala Kopi nih. Selain kopi dia juga tadi jualan apa, mie ayam juga Mie, ya? ya betul. Ada apa lagi selain mie, Ri? Ada mie, ada ayam crispy sih, Ayam crispy gitu. Jadi nanti buat kalian yang sekitaran Cikarang, silakan mampir sini nih. Ikut Kopi Boy ke sini, ke Zala. Kopi Boy jalan-jalan. Ikut dong. Nah, buat kamu nanti yang mau ikut silakan komen ya di kolom komentar buat semua komen yang positif. Nanti gue ajakin ke next trip berikutnya. Ri, apa kabar nih Ri? Udah lama banget nih baru mampir. Sehat. Sehat. Jilo gimana? Sehat juga. Sama sih, sehat juga. Cuma ya gitulah ya, lagi pandemik ya apa ya. Kita kerjain apa aja lah ya. Kerjain apa aja, jadi ya salah satu tujuannya gini nih, gue bikin Kopi Boy jalan-jalan tuh biar kita bisa ketemu lah silaturahmi. Jadi gue ngerasa ya Kopi Boy ini termasuk di komunitas tuh yang jarang bisa ngumpul sebenarnya. Sama. Apa kita bikin bareng-bareng nih? Nah, boleh juga tuh sama dia. Dia juga ngerasa kemarin. Iya. Jadi mungkin ini kesempatan gitu. untuk gue bikin ya apa ya? Sambil mensupport sistem Sambil support dari bener-bener anak-anak kan kalau juga gitu. Jadi ya sok yang mau japri, nanti kita atur waktu bikin bareng. Sederhana aja sih kayak gini, ketemu silaturahmi, ngobrol, icip-icip lah ibaratnya gitu ya.
Jadi ya kalau nggak gini kan nggak ketemu. Jadi ini tuh sebagai bentuk support system juga buat Betul. teman-teman kedai kopi yang di Kerawang, ya terutama yang ada di lingkungan Kerawang Menyeduh, Betul. gitu ya. Betul. Oke. Sip. Cuma ya Good sih. secara pribadinya sendiri ya gue mulai ngegarap yang non member juga nih, jadi Yap. takutnya tuh ada kayak sisi eksklusivitas Iya, lah gitu iya, kan. iya. Jadi ya oke Sambil lah lah ya, sambil. sambil kita ngegarap yang lain, silaturahmi ke yang bukan member juga kan ya Yap. barangkali dia mau gabung Yap. gitu kan. Jadi ada beberapa yang memang mungkin secara organisasinya atau coffee shopnya belum member nih, tapi si baristanya udah Iya, gitu loh. Jadi udah. ada yang kayak gitu kan. Oke. Nah di Zala sendiri nih Ri, Yap. konsepnya tuh nama Zala itu gimana sih Ri, brandingnya Ri? Coba ceritain Ri. Nama Jala tuh kan kita orang Sunda ya. Jala tuh sebenarnya tadinya kopinya tuh mau zaman baheula. Oke. Tadinya kan bokap pengennya kopi zaman dulu, cuman berhubung si tren kopinya itu tidak menjurus ke zaman baheula gitu kan. Jadi gue tutup lah nama zaman baheulanya gitu. Jadi jalannya ya udah Jala aja. Disingkat. Gue cari opsi lain gitu kan. Jadi Jala itu ternyata nama sungai. Nama sungai. Nama sungai di negara apa ya, gue lupa negaranya gitu. Jadi gue pikir filosofinya adalah yaudah kita mengalir aja deh gitu. Oh gitu. Makanya gue tuh dulu bingung, ini apa ya Zala? Apa? Ini apa singkatan dari apa gitu? Nggak ada sih sebenarnya. Oh jadi apa filosofinya zaman baheula. tadinya. Cuman ini gue appreciate karena pemberian orang tua. Benar, Namanya orang tua gue yang kasih nama, jadi ya udah gue ambil aja. Tetap dijaga ya? Tetap dijaga aja gitu. Benar-benar. Ini dari awal emang udah main di kopi atau gimana Ri? Dari awal ya kan gue tadinya nebeng di tempat orang tua kan di Kerawang kan. Iya, di Kerawang. Makanya gue bisa masuk Kerawang Menyeduh karena waktu itu ada di Kerawang. Jadi gue numpang di tempatnya orang tua yang jual mie klinik yang tadi lu Iya. makan kan. Ya. Jadi gue numpang di situ, terus gue bikin bar kecil. Gue bikin bar kecil di situ. Awal mulanya tuh gue jualan cold brew. Cold brew. Masih bikin Cold nggak? brew udah enggak sih. Udah enggak. Cold brew sama white cold brew kan Iya. yang kopi susu gitu kan. Nah, terus seiring berjalan waktu kan dulu gue pernah sekolah barista zaman dulu tuh 2013-an lah. Gitu, gue pernah sekolah di Bali dulu. Disekolahin sama ada dulu dari tempat kerja gue di Bandung. Gue sekolah di sana. Akhirnya gue coba kembangin. Gue belilah mesin. Gitu. Tadinya gue udah pakai mau kapot lah, udah pakai apa gitu. Gue ngerasa nggak maksimal gitu. Jadi akhirnya gue beli mesin rumahan. Ya udah beraniin diri lagi, jualan lagi. Bentuknya kopi susu lah, bentuknya kopi kayak americano lah, gitu-gitu kan. Nah sambil berjalan ternyata ada teman sekolah gitu yang memang ini main di industri kopi. Gitu, namanya Tito dulu. Si brewer itu. Sekolah tuh. Terus dia mulai ngeh nih ada yang jualan tuh gua gitu. Terus dia dateng. Waktu itu dia masih kerja di Kerawang kan. Jadi dia dateng, dia ngobrol-ngobrol lah gua. Terus akhirnya join sama ya komunitas Kerawang jadi sampai hari ini gitu. Ceritanya jadi panjang ya, benar. Panjang jadinya. Kadang tuh ya hal-hal yang kita nggak duga tuh muncul dengan begitu ya. Benar. Padahal ya dulu nothing dulu, terus nggak berpikir sampai gue bakal buka sendiri gitu. Enggak sih sebenarnya. Emang karena di tempat orang tua kan nggak bebas ya maksudnya ya. Gue mau ngembangin gimana kan gitu, harus ada izin dulu. keterbatasan ya. Terus itu kan tempat dia kan, masa mau kembangin kopinya sendiri gitu kan. Terus akhirnya gue bukalah di sini di 2018. Jadi gue buka itu 2016 di Kerawang. 2018 gue buka di sini gitu. Nah, alasan lu memilih tempat ini tuh kenapa pindah ke Cikarang? Kan padahal lu udah buka market nih di Kerawang. Kenapa nggak di Kerawang aja tapi beda ruko misalnya? Karena kan gue married, istri gue orang sini pertama. Terus yang kedua tempat ini gue nggak kontrak. Oh gitu. Jadi ya udahlah buat nyirit budget dimanfaatin lah ya. Benar ya, bisa dimanfaatin ya. Nyirit budget juga kan, udah aja buka gitu di sini. Benar-benar. Jadi ya kerjain dengan apa yang kita punya ya. Kadang tuh ya Benar. banyak sih teman-teman gue nih ya yang sama-sama di PT dulu. Cuma gue kan dulu tuh masih kerja di pabrik lah, salah satu pabrik cover gitu ya. Pada nanyain tuh dulu, kenapa sih lu posisi udah enak? Ya, maksudnya segala fasilitas tuh udah memadai lah gitu ya. Tiba-tiba kalau mau buka usaha, jualan. Termasuk juga ya inner circle kita ya kayak keluarga, ya kan.
Semuanya pada bingung kan. Iya. Lu ngapain gitu mau jualan? Susah sih ya, iya. Plus minus sih. Plus minus. Tergantung jiwanya ada di mana sebenarnya. Benar. Kalau lu nggak nyaman tempat kerja walaupun gaji gede, Benar. sih kayak setengah hati nggak sih kerjanya? Betul sih. Kalau Kayak ada beban gitu. Kalau pada waktu itu sih gue kerja tidak setengah hati sebenarnya, justru karena bener-bener full heart gitu ya, sampai kayaknya sibuk banget, nggak punya waktu buat keluarga. Gitu. Karena kan, itu alasannya. Iya, kerjanya dari pagi, pulangnya malam. Yep. Jadi gue ketemu anak aja ya, gue pergi dia masih tidur, pulang udah tidur gitu, jarang-jarang. Ya, itu juga Akhirnya tuh kayak nggak tahu kenapa gitu ya, gitu terlintas di pikiran gue. Jadi di pabrik gue tuh dulu dia punya ketentuan tuh, lu masa kerja 25 tahun, lu harus pensiun. Cuma jadi dibatasin. Kan dibatasin nih, gue tuh punya batas waktu 25 tahun nih, kalaupun gue mengabdi di perusahaan itu gitu ya, selama 25 tahun. Yep. Setelah 25 tahun opsinya 2 nih, lu diperpanjang, ya kan, sebagai pensiunan yang mungkin masih terpakai gitu, atau udah pensiun. Nah, setelah 25 tahun gue mau ngapain? Iya. Masa baru mulai setelah 25 tahun? Nah, itu tuh tiba-tiba muncul tuh di kepala gue. Waktu itu umur berapa ya? Umur 30-an awal lah gitu. Jadi muncul kan, gila gue umur 55. Waktu itu gue udah kerja sekitar 7 tahun tuh. Berarti kan sisa 18 tahun lagi kan. Gue ngitung 48. Gue pensiun, terus gue mau ngapain gitu kan. Nah, gue mau mikir tuh, ngapain gitu kan. Akhirnya ya, karena suka ngopi nih ya, gue bikin coffee shop aja. Terus pada waktu itu juga kan lagi mulai muncul nih coffee shop baru gitu kan. Terus ya udah akhirnya coba ngumpulin alat tuh dari rock presso. Bikin rock presso, beli rock presso segala macam. Sampai gue bisa pakai, nggak tahu benernya apa salah. Nggak ada mentornya. Iya. Nah, gue cari-cari, ketemu sama Jojo waktu itu. Oh, Jojo. Iya, ketemu Jojo di Kolosal, ya belajar, ngopi bareng, sharing. Ya udah diajarin sama dia. Nah, dari situ mulai ketemu juga tuh, dikenalin Tito, kenalin Fanny segala macam. Jadi Jojo juga sama sih, gue salah satunya Jojo tuh yang ngajarin gue latte art dulu. Yang bikinin latte art di situ kan, siapa Jojo? Ya Jojo termasuk yang berjasa juga. Bener, jadi ya lagi sibuk banget sekarang dia. Iya. Kayak WhatsApp-nya ganti deh nomornya. Gua ada sempat ngejawab kayaknya nggak centang-centang, kayaknya ganti sih. Mungkin di IG deh. Ada mau ngajak collab juga kayak gini, itu kan ya salah satu mentor gue lah gitu ya. Jadi ya kadang ini nih yang tiba-tiba sing gitu ya. Nah itu yang kemarin tuh gue memutuskan ya udah kita fokus di Coffee Boy. Berat sih memang lu dari berat yang iyalah. Pernah ngerasain kan dulu, ya kan kita kerja fixin kami jelas gitu ya, tiba-tiba drop langsung terjun gitu. Terus dari bawah tuh kalau naiknya lama banget. Kita kayak ngerasa apa bener apa enggak gitu. Tapi dijalanin aja dan ternyata enjoy sih, udah sekitar 5 tahunan ya. Iya udah. Nikmatin prosesnya lah. Iya. Bener. Malah gue mikir kalau dulu gue nggak keluar, gue nggak bakal kenal sama lu gitu ya. Gue nggak bakal kenal banyak sama ada circle baru kan. Iya, anak-anak yang lain gitu. Walaupun saat ini masih di lingkupnya kopi kan. Jadi ya itu salah satu nilai positifnya juga. Iya. Bener, kalau kita di PT kan tanda kutip ya, lingkungan lu pasti itu aja ya kan. Terus kalau lu mau naik jabatan juga mungkin kalau bos lu belum resign atau belum pensiun ya agak berat kan. Udah gitu belum cikut-cikutannya. Iya nih gitu-gitu tuh. Jadi ya sudahlah, kita mencoba dunia baru gitu. Jadi dulu bosku pernah bilang kalau lu mau jadi ikan besar gitu ya, lu tuh jangan adanya di kolam kecil gitu. Iya, nah, itu jadi waktu itu bosku ngomong kayak gitu tuh. Dulu terjunnya karena ke laut. Iya. Kalau mau jadi kita harus ke laut. Dari satu kolam yang tempat kerja, terus kita keluar terjunnya ke laut. Kita nggak tahu, nggak ada batasan. Makanya jadi waktu itu waduh. Terus kita berasa kecil banget jadi ikan teri di tengah laut jadi gitu. Kayak apa ya? Kayak kena ombak sana sini gitu kan, terombang ambing nggak jelas, belum punya apa ya. Tapi kita harus survive kan. Bener, jadi ya belajar apa ya, kayak mengelola keuangan ya benar-benar kerasa banget itu. Kalau dulu kan tiap tanggal 25 udah jelas nih ya kan. Sekarang kan nggak lah gitu. Ya. Kalau sekarang ya mau nggak mau ya dipinter-pinterin lah. Jadi ya ada salah satu strategi yang nggak mungkin kita dapetin kalau nggak dicoba. Kayak gitu tuh. Nah ini mie ini dari kapan sih, Rik? Kalau mie kan legend banget tuh kalau gue pernah main ke tempat bokap lu ya. Sampai ada pos-pos koran-koran gitu kan sama orang-orang zaman dahulu tuh. Kalau mie pertama kali gue jualan tuh 2002. Bokap pertama kali megang mie itu 2002-an lah kira-kira. 2002. Terus kalau mie kliniknya sendiri tuh 2007 2008. Jadi 2008 itu tercipta resep sendiri atau ngulik gitu? Sendiri. Jadi
Awalnya tuh dari ya itu isu yang 2007 2008 kan ada isu borak formalin dan lain-lain Iya. tuh, sehingga orang yang jualan bentuknya ayam, mie ayam, bakso tuh habis semua tuh jualan waktu itu. Hancur lah ya. Sampai Ngedrop. ya sehari nggak dapet income sama sekali itu pernah dulu. Akhirnya tercipta mie hijau itu. Iya. Idenya dari kan daunnya itu hasil budaya sendiri. Gitu dulu tuh buat nyembuhin nyokap, karena nyokap punya sakit mah yang akut. Oh, ada herbalnya. Si daunnya itu tuh buat nyembuhin nyokap dulu. Nah akhirnya kepikiran kenapa nggak ini dijadiin mie aja gitu. Oh, simpel banget ya padahal ya. Malah jadi Cuman ini juga. prosesnya yang panjang karena bokap nggak bisa bikin mie. Oh. Gitu. Dulu tuh beli mie-nya, Iya. mie beli di Jakarta mie-nya. Jadi setiap pagi gue ngambil di Pasar Rawang kan mie yang Iya. dari Jakarta. Si Pak Haji itu Iya. kan. Jadi setiap jam 6:30 tuh harus standby tuh nungguin karena rebutan. Oh, nggak bisa. Gitu. Iya. Terus akhirnya bikin belajar tuh. Minta tolong ke beberapa orang gitu ya. Pada nggak mau. Lihat ilmu ya. Gitu kalau nggak mau nggak bisa. Padahal cuman ya misalnya bahan bakunya kita beli, lu bikin buat lu. Iya. Bokap cuma lihat doang, pengen tahu gimana caranya. Nggak bisa ternyata gitu. Udah nggak mau kan. Terus buat belajar ke yang tempat kursus gitu udah nggak mungkin. Umuran si bokap kan, udah Iya. gitu emang orang lagi kepepet gitu kan, kita lagi kesepian, dagang sepi apa segala macam, nggak mungkin wasting money buat ke tempat seperti itu gitu. Jadi ya udah ngulik sendiri akhirnya, pakai mesin molen itu dulu, bikin adonan, gagal kita buang ke Citarum tuh, Iya. kita masih makan ikan aja ibaratnya udah gagal buang lagi sana, sampai akhirnya berhasil bikin. Ketemu komposisinya lah ya. Kita mau komposisinya, kita cobain ke orang, nggak laku. Nggak laku. Jadi sehari paling 1-2 porsi doang gitu. Karena orang aneh kan, ini minyak hijau, takutnya bau Pakai apa gitu ya sangkanya ya. Pakai pengawet, pakai pewarna Pewarna. apa segala macam, padahal enggak gitu. Terus sampai satu titik ada orang makan bihun. Jadi ditanya sama bokap, "Bu, kok makannya bihun?" gitu. "Iya Pak, saya nggak boleh makan mie sama dokter gitu." "Kenapa Bu?" "Sakit saya mahnya gitu." Terus akhirnya ya karena kita pede gitu kan, karena si daun ini bisa nyembuhin nyokap gitu kan, kita pede jadinya. Jadi bokap ditantangin lah si ibu ini, "Bu mau nggak makan mie ini? Kalau ibu sakit perutnya, ibu nggak usah bayar mie-nya, nanti saya sembuhin sakitnya gitu." Akhirnya dia mau coba. Dia cobalah makan mie itu kan, sejam nggak ada apa-apa tuh. Akhirnya dia pulang, besoknya balik lagi makan mie lagi. 3 hari 4 hari seminggu hilang tuh, nggak makan mie lagi. Waduh, ini kenapa ya? Orang lain kan nggak taunya beberapa minggu dia datang satu angkot, satu kampung. Oke. Jadi kampung itu dikasih tahu. Nah, waduh, misalnya mau di ini gitu kan, diprotes kan, mikir kan. Ternyata dia datang pas masuk, nah dia langsung teriak sama si bokap, "Nih, kok ini nih yang sembuhin ibu nih dari sakit ibu." Gitu. Waduh, jadi testimoni yang ini ya. Iya, nah itu ya boleh dibilang itu awal pertama kali tahu bahwa mie itu berhasil tuh itu. Berarti ada efeknya. Ada gitu efeknya ya. gitu. Habis itu udah kesini-sininya ya udah kayak, makanya dinamain mie klinik, jadi kayak klinik. Karena yang datang orang sakit. Ya kan? Makanya dinamanya mie klinik gitu. Karena yang datangnya orang sakit mah gitu. Dan Anggapnya kayak terapi lah ya. Ya, terapi. Gitu. Makan Gue sambil bilang ini. bisa menyembuhkan, bisa ngobatin enggak juga sih. Iya. Tapi kalau dibilang menyembuhkan, ya banyak yang sembuh gitu. Iya. Jadi ya tergantung orangnya sih. Bener. Gitu. Jadi ya balik lagi ya, mungkin ya ini salah satu alternatif ya. Yep. Mungkin Yep. orang nggak bisa minum rebusan. Ya, Dia kan kadang kalau herbal direbus agak kan- lama soalnya. Iya kan ya. Jadi nyokap tuh dulu bisa sampai 2 bulan sampai 3 bulan Oh. sembuhnya. Tapi dengan si mie ini, jadi logikanya gini sih sebenarnya, logika sederhananya tuh daunnya kan di blender, Sarinya doang ya. direbus. Tadinya kan kalau minum kan sarinya doang. Iya. Karena ini direbus di blender kan semua diserap satu, sama iya. sama perut kita kan, sama tubuh kita kan, jadi lebih cepet. Iya. Gitu. Nah itu tuh, jadi di sini ada namanya mie klinik. Jadi buat kalian yang punya penyakit mah yang nggak bisa makan mie ya boleh Yap, coba nih. Boleh coba. Barangkali nanti setelah dia terapi malah jadi Ya minimal iya ya, minimal kalau misalnya nggak percaya ini bisa menyembuhkan, minimal ini aman. aman ya. Gitu, Nggak minimal ini terlalu aman. ada efek samping buat Nggak yang ada penyakit efek mah ya. samping. Ya, Bener, gitu. bener. Minimal ini aman. Tapi kalau misalnya
punya hati misalnya, oh gue mau coba nih mie ini, silahkan boleh gitu, boleh dibuktikan sendirilah ibaratnya gitu. Mantap. Jadi ya filosofinya kayak tadi ya, ide-idenya tuh nggak pernah kebayang ya. Nggak pernah kebayang. Iya, tau dari emang rencana buat obat gitu kan. Karena kesulitan. Kebanyakan gitu. Power of kepepet. The power of kepepet. Akhirnya kita timbul ide, kita jadiin gitu. Iya, Karena mungkin ya menurut gua, kalau kayak gitu, jadi kita nggak banyak pertimbangan. Gitu. Yang membuat teman-teman di luar sana nggak berani untuk explore kemampuannya tuh karena banyak pertimbangan. Banyak mikir ya. Iya, banyak pertimbangan tuh. Ada. Artinya gini, mungkin dia punya uang misalnya contoh cuma segitu gitu kan. Kalau gua buka nanti gua nggak jalan gimana gitu. Tapi kalau misalnya di posisi kepepet, jalan gak jalan harus buka. Karena kalau nggak buka gue nggak makan gitu kan. Malah jadi apa ya, tanda kutip ya nekat dulu lah ya. Nekat dulu, cuman ya tetap malah lebih sungguh-sungguh sih jadinya. Benar-benar. Gitu. Nekat pakai hikmat lah ya. Tapi jangan ditiru ya. Kalau lo punya sistem, lo punya ya di planning dulu lah. Planning itu lebih bagus sih sebenarnya. Harusnya lebih bagus. Lebih bagus gitu. Karena kita kepepet aja. Ya kayak gue sendiri dulu tuh awalnya ya buka usaha dari es potong malah sama bini gue tuh. Lagi si Justin masih di perut tuh. Jadi emang udah niatan kan, gue udah muncul itu tuh yang tadi gue bilang itu. Dari sebelum dia lahir. Jadi ya ini gimana, tapi sambil jalanin lah ya, sambil nyari usaha apa yang mulai dari es potong, terus beli gerobaknya, terus akhirnya bini gue resign, gue tinggal sendirian nih yang nyari buat dompet gitu kan. Tadinya berdua, tiba-tiba sendiri hilang 50% kan, kerasa kan. Nabung buat dia lahiran tuh. Akhirnya ya udah lahiran. Terus ya setahunan habis dia lahir tuh ya udah gue putusin buat baru mulai itulah kita mulai dari nol, jadi sama-sama bener-bener ya kalau mau dari awal gitu. Akhirnya ya udah gue lepasin tuh. Ya itu tadi yang kayak bos gue bilang tuh, lu kalau mau selain dia bilang masalah kolam tuh ya, dia bilang ini juga, lu kalau mau berlayar nggak bisa 2 kapal. Jadi kaki lu di sini satu lagi di kapal yang lain gitu kan. Lu kalau mau pindah gitu. Jadi kalau lu mau berlayar ke laut tinggal boleh 2 kapal, maksudnya gitu kan. Satu kapal besar, satu kapal kecil. Lu mesti pilih nih, lu mau berlayar pakai kapal yang kecil apa mau berlayar pakai kapal yang besar gitu. Cuma kalau lu berlayar pakai kapal yang besar kan ada kaptennya, segala macam kan. Kalau kapal kecil lu sendiri yang kecil ya lu yang gerakin gitu. Cuma ya tadi tuh ada ombak lebih berasa gitu kan dia bilang. Akhirnya udah tuh bos gue yang terakhir tuh masih anak muda ya, maksudnya umurnya tuh nggak terlalu beda jauh lah. Kan pasti beda ya antara orang yang senior lah, anggapnya kita 20-an nih lagi kerja gitu. Terus punya bos yang 50 kan jauh banget tuh. Pola pikirnya berbeda. Malah kadang lu mikir apa, gua mau resign aja dia udah bete kan. Kayak seolah-olah tuh. Wah, traitor lah, pengkhianat apa segala macam gitu kan. Mungkin ada yang kayak gitu. Nah, bos gua yang terakhir nih lebih kayak apa ya? Kayak lu punya pikiran apa sok sharing gitu. Lebih open lah. Lebih open mind. Gua bilang gua punya rencana kayak gini-gini nih kok, gua bilang itu kan pada waktu itu. Tapi posisi gue udah lumayan tuh pada waktu itu kan. Terakhir tuh gue ada di wafer itu tadi, salah satu wafer. Terus sharing ya. Hati lu di mana gitu kan, baik lagi kan. Gue bilang ya kalau dibilang hati, dua-dua itu juga gue demen sebetulnya pada waktu itu kan. Cuma ya karena harus memilih. Dan yang gue bilang tadi kan, gue punya batas waktu nih di sini tuh sampai sekian kan. Mau nggak mau gue harus set up. Di pikiran gue tuh masa sih gue 25 tahun ya begini-begini aja gitu kan. Masa kalau kita jalanin sendiri tidak bisa berhasil sih itu. Masa gue nggak bisa gitu, gue pikir pada waktu itu kayak gitu kan. Akhirnya udah tuh mutusin berhenti, ya mulailah jalanin macam-macam sih. Sebelum munculnya Coffee Boy juga ada banyak brand yang udah coba kita bikin gitu ya, bubble-bubblean lah tadi dari mulai es potong, sekalian survei bahan baku kan. Karena kita nggak mungkin beli bahan baku kan dikit-dikit ya, minimal sekilo itu buat di R&D gitu kan. Ternyata nggak enak misalnya. Bener nggak sih? Itu banyak buang. Iya, banyak buang sih di situ. Bener-bener. Jadi nyari bahan baku tuh. Karena pada waktu itu gue nggak ada lingkungan yang F&B, nggak ada anak-anak yang kenalan F&B itu nggak ada. Jadi kan memang ya kayak tadi tuh di PT ya PT aja. Kalau misalnya gue nanya purchasing ya mungkin purchasing juga berhubungan dengan PT itu. PT kan, nggak berhubungan dengan F&B. Walaupun ada bagian F&B, cuma gue nggak di sana waktu itu. Terus akhirnya ya udah mulai cari-cari, kenal supplier, ya akhirnya dapat bahan-bahan yang berkualitas dengan harga minim gitu kan, dapat info-info dari yang lain juga. Ya mulai berjalan sampai sekarang kayak gitu. Mulai survive lah sampai sekarang ya. Iya. Itu 5 tahun lah. Bener, 5 tahunan. Cuma paling kerasa tahun ini nih. Iya. Karena
pandemi kan. Ini. Tapi lu gimana? Maksudnya pas pandemi itu ada ini nggak sih? Ada ya pasti ada tekanan lah ya. Benar. Tekanan dalam artian lu sepi segala macam, terus ada muncul ide-ide baru nggak sih kayak waktu kita kepepet lagi kan? Bener. Jadi dulu tuh gini, maksudnya waktu muncul pandemi itu ya, gua nggak terlalu proper di online waktu itu. Jadi ada online, tapi gua nggak terlalu ngulik lah ibaratnya, nggak terlalu nyari tahu si online ini bisa diapain. Jadi waktu itu tuh ya GoFood udah ada, cuma fitur-fiturnya tuh gua nggak terlalu pelajari lah gitu. Nah sejak mulai pandemi ini kan, mulai belajar tuh ya di Facebook, di Instagram juga kan banyak yang iklanin tentang bisnis online segala macam. Walaupun ya nggak semuanya bullshit sih, tapi ya ada beberapa yang bisa diaplikasikan gitu. Ya, salah satunya ya kayak lu belajar pakai GrabFood sama GoFood sih. Jadi waktu itu ya gue cari tahu tuh ngehubunginnya gimana, terus apa ya maksimalin aplikasinya gimana. Untuk GoFood sendiri sih ya memang belum terlalu gimana sih. Cuma untuk Grab ya sampai sekarang ya lumayan. Jadi banyak circle-circle yang tadinya gue nggak tahu jadi tahu kayak gitu. Jadi banyak ternyata tuh ya fitur-fitur di sana ya bisa kita manfaatin. Gitu. Sampai kenal area manajernya, kenal orang-orang yang ada di Kerawangnya dari IG sebenarnya. Oh dari IG. Iya, jadi gue nyari tuh apa ya GrabFood Kerawang gitu ya. Sebuah DM, tanya di feedbacknya nih, kalau dia feedback ya ajak ketemuan segala macam, ngobrol-ngobrol ya dapet tips, malah sampai ada grupnya sekarang kita. Grup GrabFood Kerawang di WhatsApp gitu. Jadi ya isinya banyak sih, nggak semuanya gue kenal. Sempet tuh dulu ya awal-awal pandemi itu ya kan semua ngefek nih. Iya. Gimana caranya dagang online juga nggak terlalu angkat dengan apalagi offline. Kita bikin arisan waktu itu. Jadi sok siapa yang mau kita main arisan deh, ntar dikocok siapa yang dapat jajan. Paling nggak kan buat ngebantuin lu bikin bahan baku gitu loh. Terus buat apa ya ibaratnya ya muterin modal lah. Biar tetap inilah masih jalan gitu. Jalan. Sepakat tuh ya ada 50 orang kan waktu itu. Lumayan kan, satu orang noban ya paling nggak satu hari itu nanti waktu giliran lu punya uang 1 juta lah gitu kan buat ya perputaran kita di kedai kayak gitu. Ramai tuh sempat viral juga sampai masuk ke manajemen pusatnya. Jadi si area manajer ini ternyata ditanya juga kenapa di daerah lu kayak ada booster gitu loh, kayak ada booster. Jadi si akun yang biasanya 0 gitu ya, si merchant-nya 0 tiba-tiba kok bus gitu. Orderannya hari itu 50 orderan. Nah itu ternyata di sistem mereka juga jadi warning, takutnya malah ada hacker-hacker yang bermain curang. Ternyata itu kan idenya kita kan. Nah, akhirnya kita sharing ternyata ada arisan, diapresiasi sama tim manajemen sistemnya gitu. Jadi kan ya ternyata GrabFood di Kerawang ada komunitasnya juga. Nah, itu kan akhirnya jadi nilai positif ya. Terakhir tuh kita bikin event nge-review tuh, itu juga lumayan pecah tuh. Oh yang gitu ya? Jadi kita undang food vlogger tuh. Kita undang food vlogger, beberapa food vlogger Kerawang ya, ada 5 apa 6 gitu kalau nggak salah. Kumpulin itu merchant-merchant yang mau join, bawa menu the bestnya apa gitu kan. Suruh mereka review. Itu sempat viral waktu itu. Viralnya tuh karena kan dilakukan pada saat pandemi, kan tidak boleh membuat keramaian. Jadi viralnya tuh tanda kutip ya. Kalau kita sih ngeliatnya positif, cuma kan mungkin orang-orang di luar sana kan ngeliatnya negatif gitu kan. Tapi ya impact-nya setelah itu ya berasa. Jadi iya orang-orang yang tadinya kayak misalnya nih gue gak kenal lu datang ke situ jadi kenal, lu jualan apa sih, gue jadi tahu gitu. Nah, impact-nya itu kayak gitu. Jadi ada di circle baru lah ya. Bentuk-bentuk yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya. Kayak gitu. Jadi ya lagi kayak gini ya kudu saling support sih. Iya benar. Kayak gini ya, kayak bentuk apa lu datang ke kedai-kedai gitu ya. Bener-bener ya, ini salah satu. Kalau gue sih ngomongnya bentuk permintaan maaf sih. Gue juga sempat mau bikin sebenarnya. Dulu udah ngobrol sama si Jerry kan, mau bikin tuh. Cuman kalau gue dulu lebih ke owner, sama sih kalau lebih kayak gini lah. Cuman nggak jalan. Nggak jalannya karena gue dulu keterbatasan editing nggak ada. Gue nggak bisa ngedit. Gitu. Sudah kamera ada. Ya udah permasalahannya kayak gitu terus sama terutama waktu sih. Iya benar itu yang susah. Waktu. Kalau lu kan bisa ikut kan semua kan. Kalau gua kan bini kerja, guanya anak di rumah, gua enggak ada punya suster, jadi gua harus ngurusin anak juga. Wah, itu ribet banget sih gitu. Kadang waktu tuh ya emang ya disebut berharga ya benar ya. Jadi benar. Macam lu nggak bisa posisi kayak gitu kan nggak bisa nyalahin. Bener, nggak bisa nyalahin juga, nggak bisa ini juga. Jadi mau nggak mau lu telan mentah-mentah gitu, dan lu cari solusi sendiri. Bener. Gitu. Gue harus gimana nih dengan waktu yang terbatas?
dengan kondisi yang kayak gini, lu harus maksimalin tuh yang benar-benar sisa waktu yang ada itu. Udah gimana? Kan kalau dibilang kesal, kadang-kadang suka kesal sendiri. Harusnya gue bisa nih jam segini gue kesini gitu kan. Jadi gue bisa ada waktu lebih gitu. Cuman dipikir lagi, ini juga penting. Nggak mungkin ditinggalin. Kayak ini hidup lu juga ya. Waduh gimana nih? Ya udah waktu yang sama ada sih. gue manfaatin. Jadi ya ini juga kita baru jalan berapa lama ya? Sebulanan lah kayaknya. Sebulanan. Cuma kan ya versi ngebut nih. Jadi kayak ibaratnya kan gimana ya? Gue tuh pengen silaturahmi juga sama anak-anak sebenarnya. Terus ya apa ya? Kalau nggak datang tuh kayaknya nggak kenal gitu ya. Yang ngobrolnya tuh kurang enak lah di grup doang gitu. Sama gue juga sebenarnya pengen datang banget tiap ngopi pagi tuh Sabtu Minggu tuh pengen datang sebenarnya. Cuman pas mau datang nggak tahu, aduh ini anak gua mau ngajak jalan, bini gua mau ngajak jalan gitu. Aduh ini nggak bisa. Kemarin kan Minggu gua datang tuh ke tempat lu kan. Udah bilang tuh di grup kan, atuh mudah-mudahan gua Sabtu atau Minggu ini gua bisa datang. Nggak tahu bini kan. Kita belum kasih opa loh kata dia. Oh iya ya belum kasih opa. Ya udah deh kita kasih opa deh. Gagal lagi gitu. Hal-hal yang seperti itu sih yang kadang ada prioritasnya kan. Ya cuman mudah-mudahan kita semua ngerti lah ibaratnya. Betul. Kan. Makanya ya kadang apa ya, gue hampir berapa tahun ya, 3-4 tahunan lah dari komunitas, cuma ngerasa kayaknya gue belum memberikan sesuatu yang kontribusi gitu kan. Terakhir tuh kepengurusan bareng Dimas waktu itu. Ya kita bendahara, bendahara tuh gue bendahara, ke pengurusan ya masing-masing sibuk lah ya, masing-masing sibuk kan jadinya nggak maksimal gitu. Tapi jujur sih gue tipe yang nggak terlalu suka berkomunitas dulunya. Gue nggak terlalu suka ada di komunitas gitu. Gue harus gini. Tapi ini komunitas pertama gue boleh dibilang gitu. Oh gitu. Komunitas pertama gue dan gue nyaman. Maksudnya biasa aja gitu di sini. Nggak ada yang aduh ribet gue nggak mau lah gini gitu. Nggak pernah sih tiba-tiba hilang. Gue nggak ada sih. Cuman ya itu. Jadi komunitas pertama gue dan sampai hari ini gue masih ada ini. Iya benar sih. Bahkan di sini ada komunitas juga nih, cuman nggak terlalu aktif kan. Iya. Padahal gue pengen banget aktif di situ, cuman nggak terlalu aktif sayangnya. Gitu. Iya. Jadi ya emang ya dengan segala keterbatasan yang ada gitu ya. Tapi masih tetap saling support tuh ya luar biasa sih. Bener loh. Jadi ada ada. Bilang efeknya apa sih lu ikut komunitas? Kalau efek ke penjualan sih gue rasa bukan tugas komunitas ya. Bener, bukan utamanya bukan itu. Tapi ya support sistemnya sih yang kita perluin sebenarnya. Jadi pada saat kita lagi drop ada wadah yang bisa kasih support gitu loh. Iya. Bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk semangat maksud gue. Kan kayak misalnya ada acara baru nih kan kita dengan lihat orang datang banyak gitu kan kita jadi resep ya. Iya, Wah ini berarti ada potensi nih kita masih bisa nih survive nih gitu. Bener. Itu sih yang paling penting tuh itu yang saling supportnya itu. Apalagi kan sekarang ya kayak misalnya kita mau cari apa gitu ya di komunitas juga banyak kayak bahan baku segala macam. Ya ibaratnya teman yang jualan kita yang belilah gitu kan saling support kayak gitu. Udah gitu nggak baperan. Bener. Nah gua itu tuh aneh paling maksudnya aneh gitu loh kalau misalnya satu komunitas tapi ada yang baperan aneh gitu. Kalau kita kan enggak kan. Udah biasa aja gitu seru-seru sama tuh aja. di grup-grup WhatsApp yang lain juga kan kadang gitu ya teman-teman sekolah ya kan tahu-taunya hilang live gitu nggak ada omongan baper. Padahal sebetulnya ya semakin kesini kan teknologi semakin canggih ya. Malah dulu zamannya kita lulus sekolah nih, aku 2003 deh. 2003 gue lulus SMA. Itu tuh nggak ada yang namanya Facebook gitu-gitu, nggak ada. Bener-bener ngilang gitu. Jadi kalau lo nggak teman deket ya nggak akan tahu. Apalagi handphone zaman gue dulu kan masih SMS. Masih yang barang mewah lah gitu, bukan kayak sekarang hampir semua orang punya kan. Jadi ya mungkin si A punya kita enggak. Jadi agak susah gitu. Zaman 2 detik kan ngalamin gak lu? Iya. Yang M3 itu. Lu lagi di mana gitu? As ya? Iya kan? As apa M3 ya? M3 dulu. Jadi kalau lu berapa detik masih free gitu. Jadi kita main walkie-talkie. Iya, bener. Ngalamin ya? Ngalamin itu. Jadi zamannya masih kayak gitu tuh dulu. Jadi kalau nggak teman-teman deket ya nggak akan connect ya. Bener. Nah dengan sekarang kan ya ada Facebook macam-macam lah gitu malah jadinya ya yang harusnya lebih bagus ya. Lebih bagus harusnya. Kayak gitu. Ya mantap lah, jadi ya apa ya, kayak gini nih gue juga mulai belajar ya. Salah satu apa ya pengaruhnya ya si Gary sebetulnya ada juga. Jadi kan gue ngeliat dia bisa jalan ya. Terus teman-teman gue yang lain tuh kayak si Opik, Box itu kan udah jalan duluan. Anas juga, dia juga. Jadi anak-anak yang lain tuh
ayo lu mulai nge-branding juga gitu kan. Terus gue bilang nge-brandingnya gimana? Ya udah bawa aja nama Coffee Boy-nya, gini ya. Terus gue pikirin konsepnya, ya udahlah gue sambil kelilingan. Jadi anak-anak tuh kan kebanyakan kuliner ya. Negaranya kuliner. Kopinya nggak ada. Kopinya nggak ada. Gue masuk di situ. Jadi gue pikir ya gue punya komunitas yang mungkin ya ini yang gue bisa support nih buat anak-anak gitu kan. Gue masuk deh. Jadi anak-anak mungkin ya yang kayak si kiri dia orang lain kan lebih kuliner nih, ya kan. Udah gue masuk di kopinya. Gue masuk ke kedai kopinya. Gitu. Jadi ya paling tidak gitu ya apa ya anak-anak yang belum kenal sama kopi gitu ya tahu gitu. Iya. Ada pesannya lah itu. Ada pesannya yang lucu tuh gini kemarin. Jadi ada anaknya datang ngopi pagi. Dia tuh kalau nggak salah rumahnya di salah satu perumahan lah ya. Jangan disebut gue nggak enak. Nah dia malah nggak tahu di perumahan itu ada kopi shop. Karena mungkin mainnya kejauhan. Jadi dia suka ngopi katanya. Jadi sering main sama temen-temennya ngopi. Terus kita bilang di perumahan itu tuh ada kopi shop. Dia sampai gitu kaget kan di mana? Ada, nanti kita minggu depan mau ke sana. Dia sampai bingung. Kok saya baru dengar katanya. Nah mungkin yang jadi, kayak gitu-gitu tuh. Jadi kan buka market juga lah. Buka market. Jadi kan ya kayak dia juga kemarin kan yang warung kopi Abah itu dia tuh tempatnya asik sebetulnya, pinggir-pinggir jalan, pinggir sawah gitu kan. Adem. DCP mungkin ya target marketnya ya pengunjung restoran. Bukan orang yang datang untuk khusus ngopi. Makanya kemarin kita ngobrol panjang gitu kan. Ya sejauh ini memang target marketnya mereka masih orang yang datang ke restoran. Cuma yang mungkin dengan anak-anak sekarang kan ya mainnya TikTok gitu-gitu kan. Kalau gue sih belum sih ke sana. Gue juga nggak sampai sih. Udah sih bikin cuman gue nggak ngerti bikinnya gimana. Cuma katanya itu lebih viral. Kan nggak mungkin kan joget-joget. Jadi, tapi enggak juga sih, katanya enggak perlu joget juga. Betul enggak. Yang penting katanya ada algoritma tertentu yang si TikTok bikin, jadi lo bisa kayak misalnya lagunya harus lagu yang terbaru yang lagi viral, terus hashtagnya yang lagi viral juga, itu cepat bikin up-nya katanya. Sempet gue coba beberapa kali gue bikin tutorial bikin kopi, 2-3 kali lah. Yang satu gue bikin pakai hashtag yang bagus, terus misalnya hashtagnya lagi viral, ini lagi viral, lumayan. Yang like-nya hampir 300-an. Padahal gue belum punya follower. Oh gitu. Ngaruh ya berarti hashtag. Ngaruh. Hashtag sama lagu tuh ngaruh. Sama cara lu kayak lu bikinnya ada tutorial tuh, lebih ke tutorial sih yang ngaruh. Iya. Kayak lu jelas banget kan nih ngasih tutorialnya gitu lah. Oh pantesan tuh. Cuman gue bikinnya ya itu tadi. Kayak gue mau bikin sesuatu tuh kayak nggak bisa gue bikin full. Karena ada keterbatasan. Benar. Itu yang masih kesulitan di gua maksudnya. Kayak gua sebenarnya lebih butuh tim sih kalau gua. Cuma kalau pakai timnya bayar orang ya. Bener sih. Gua belum sanggup bayarnya. Sama. Udahlah. Gua juga sebenarnya nggak bisa ngedit, cuma nanya kan ke anak-anak yang lebih dulu udah mulai jalan kan. Pakai aplikasi apa yang user friendly, yang mungkin nggak pro banget lah, paling nggak gua bisa pakai gitu. Kasih tahu pakai ini, coba jajal. Ada beberapa aplikasi gua coba. Kayaknya gue lebih nyaman kesini ya udah gue pakai ini kan gue uninstall. Ada kayak gitu sih. Iya, gitu sih milih sih yang sesuai sama lu nya sih. Ada yang punya tim memang ya lebih proper, lebih ahli. Cuman kan kalau lu bisa menghasilkan oke lah. Tapi kalau belum kan kita juga mikir. Kita kan ya tujuannya ya kalau gue pribadi sih ya silaturahmi sih. Jadi untuk yang ke arah pro mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa. Dulu gue bikin ada sih sama satu kameramen. Cuman ya gitu karena kameramen lepas, misalnya freelance ya, dia juga punya kesibukan kan, jadi susah juga. Atau waktunya ya. Bener. Gue udah ngajakin juga sih sama itu lu kayaknya tuh kameramen lu yang lagi merit. Oh, Eri. Ada ngajakin juga cuma ya sibuk lah ya, semua sibuk. Dia kan juga pro gitu. Gue udah ngomongin sama dia sama Dimas waktu itu awal-awal, cuma Dimas kan mungkin lebih ke advice aja gitu. Kalau si Erik itu kan memang dia bidangnya kan, fotografi dan harusnya lebih profesional. Ya belum ketemu, nanti gue mau ini juga sih ada mau bikin aja sama dia. Coba aja. Itu oke juga. Bener. Erik enak, orangnya enak soalnya. Bener. Jadi ini. Sangkatan gue itu. Sangkatan lu. Iya. Dulu enak. Ya kuliah bareng sih. Gue foto, foto sama dia. Jadi ya, gitu. Sebenarnya kayak gini sih ide-ide yang muncul liar ini ya. Kadang gue tampung tuh, gue catat. Coba di aplikasi satu-satu ya? Iya, satu-satu gue cobain. Nah, kayak malamnya sebelum tidur gue ada kepikiran tuh ya bikin apa kayak di Kerawang kan banyak komunitas. Ya pengen undang mereka gitu. Pasti kan dia orang juga butuh panggung nih. Ya kan butuh panggung untuk misalnya contoh misalnya anak-anak stand up. Sekarang kan nggak boleh open mic kan. Nah, nggak tahu nih apakah nanti tempatku bisa gitu kan open mic kayak gitu. Nah, aku pengen coba sih nanti. Bisa juga. Jadi ya apa ya? Tujuannya sih ya silaturahmi sebenarnya.
buat ngegarap apa ya? Ya ujung-ujungnya kan semoga jadi market kan. Yep. Tapi kalaupun tidak jadi market jadi teman nggak apa-apa sebetulnya. Ya betul. Intinya sih itu sih. Artinya kita buka circle baru ya. Circle baru benar. Merasa Kita nggak sih tahu. semakin umur bertambah semakin teman berkurang? Iya. Kerasa ya, bener ya. Gue baru ngerasain itu sekarang. Enggak semua berkurang, sebenarnya kitanya sih yang Karena agak waktunya. nurunin intensitas buat keluar bener, kan, waktunya yang nggak susah. penting maksudnya. Kalau dulu kan masih, oh sini main, ayo, Iya, sini, kan? ayo gitu. Kalau Bener. sekarang lebih ke sini, tak dulu deh, gua Bener. ngurusin ini dulu deh gitu. Iya. Lebih milih-milih gitu-gitu. Ketika sih. yang teman lain bisa, kitanya enggak. Kita enggak. Ya kan? Atau Jadi kayak sebaliknya. gak enak sendiri terus kita jadi merasa jauh sama yang lain kan. Jadi kadang ya kayak gitu tuh. Iya, iya. Ya harus ya kayak gini lah. Jadi ya ajak-ajak Kita bangun baru, kita bangun komunitas, bangun circle baru bangun ibaratnya circle gitu. baru kayak gitu. Nah nih Ri, Yap. kita kan ya tanda kutip ya walaupun Yap. bukan pelaku usaha besar ya, tapi sudah mencoba untuk berusaha sendiri gitu. Ada saran nggak nih buat Saran nanti yang nonton misalnya iya. kalau mau buka usaha tuh kira-kira yang perlu lu siapin nih apa nih? Tidak melulu uang gitu ya, Yap, tapi yap. misalnya apa nih dari Zala sendiri deh, misalnya waktu lu nge-set up apa bikin Zala kopi nih sama mie ini tuh kira-kira yang lu planning tuh yang lu prepare apa? Yang gue prepare, nah sebenarnya kan gue mau buka nih satu lagi nih dengan branding yang berbeda, Iya. gitu kan. Nah mungkin gue bagi tipsnya aja, maksudnya bukan tips sih, misalnya pengalaman gue Iya. sendiri ya. Waktu gue mau bangun ini tuh pertama mental sih, lu harus benar-benar yakin apa yang lu buka ini tuh Bisa berhasil. minimal good buat lu. Iya. Lu nggak usah mikirin orang dulu deh, buat lu dulu deh gitu. Lu emang seneng bidangnya, Iya. terus emang lu udah menguasai bidangnya gitu. Jangan sampai lu buka sesuatu hal yang belum lu kuasain, itu butuh waktu yang lama. Nah itu pengalaman gue pertama di jalan Iya. tuh gitu. Jadi gue Iya. belum menguasai, tapi gue udah nekat buka. Nah, akhirnya lu belajar sambil jadi menyelam sambil minum air gimana? Menyelam sambil minum air gitu kan. Iya. Iya. Menyelam sambil minum air jadinya. Nah, itu kan lu harus struggle-nya lebih Iya. keras lah ibaratnya. Benar-benar. Pertaruhannya gini, kalau konsumen suka lu berhasil. Iya. Tapi kalau lu apa yang lu bikin untuk konsumen gak suka, nah itu Repot juga ya. repot juga, belum tentu dia balik lagi gitu ibaratnya. Jadi lu harus yang pertama lu prepare dulu sih sebenarnya. Iya. Kayak yang gue buka kedua ini gue prepare dulu dari menu dan lain-lain, gue prepare dulu. Terus apa lagi? Kapital tuh uang ya. Uang tuh ngikutin konsep yang lu bikin. Benar. Jadi lebih ke lu bikin aja dulu konsepnya yang sesuai sama budget lu. Iya. Gitu. Jadi lu uangnya dulu ada berapa? Uang ada berapa, baru lu bikin konsepnya yang sesuai sama uang lu. Jangan maksain. Ya. Gitu. Kalau bisa misalnya uang lu ada, gua sebut angka susah ya. Misalnya uang lu ada sekian, minimal budgetnya tuh setengahnya. Ada buat savingnya juga ya. Harus ada buat savingnya juga. Kalau Cadangan. enggak nanti repot juga. Benar, Lu nggak ada backup buat setahun ke depan. Apalagi kalau lu kontrak. Benar-benar. Gitu. Lu nggak tahu survive apa enggak kan ibaratnya. Ya kita mah ambil kasarnya aja sih. Iya. Gitu. Jadi baik lagi tuh ya, planning harus ini juga ya. Ya. Harus dipikirin matang-matang tuh. Iya. Gitu sih. Lebih ke sana sih. Benar, Kalau benar, tips gue sih lebih ke ya pikirin terus. Kalau ada temen yang udah buka, yang memang dia open, boleh tanya-tanya. Karena nggak gitu. semua mau open dapat Karena ya. nggak semua ya. Iya, benar ya. Cari yang misalnya memang dia open. Jangan nanya yang nggak open, nanti lu sakit hati. Jangan. Jadi cari yang memang benar. open, memang orangnya bisa diajak ngobrol, Iya. atau yang lebih berpengalaman, boleh tuh ajak ngobrol gitu. Kadang ada orang yang nanya lu beli di mana aja nggak mau kasih tahu lu. Tahu ada. Iya, ada yang gitu ya. Lu beli kopi di mana? Lu kalau mau sama gua aja belinya gitu. Iya, Ada kayak gitu ya. kayak gitu. Lu beli matcha di mana? Lu kalau mau sama gua aja gitu. Kadang agak susah tuh. Soalnya kan sensitif sih, Sensitif, lebih ke benar. dapur pribadi kan. Benar, Jadi benar. ya cari yang memang Benar, ini benar. dulu deh, open dulu deh gitu. Benar-benar. Jadi ya akan ketemu lah ya kalau kita mau berusaha tuh pasti. Makanya kan ada wadahnya nih di komunitas nih. Iya. Ya kan, nah boleh tuh kalau yang mau buka kopi, tanya-tanya segala macem, tanya aja sama komunitasnya dulu, DM Ya, dulu. benar-benar. Nanti mungkin bisa diarahin kemana gitu. Benar-benar. Ya dalam hal ini kopi ya, kalau misalnya mau bikin kopi shop ya dengan berbagai konsep, mau manualan, mau apa segala Yep. macam ya sekarang udah bisa banget ya. Bisa banyak banget. Banyak banget. Alat sudah manual ini juga ya, udah alat manual. dari yang paling murah sampai paling mahal juga ada ya. Ya, sekarang sih udah hampir murah semua lah. Hampir murah Wah, semua. ada yang terjangkau lah ya. terjangkau udah mulai bisa lah, buka di rumahan juga udah mulai bisa, udah mulai Iya. gampang gitu kan. Jadi jangan takut lah mau buka usaha. Nah, jadi ya Kalau sekarang harus melangkah sih kata gue ya.
Kadang tuh Yep. kita mikirin begini begitu tapi Nggak jalan-jalan, misalnya kita dikejar kebutuhan. Waktunya jalan terus. Iya, gue jalan terus lama-lama uang yang ada habis gitu kan. Kepake yang lain. Kepake yang lain gitu Iya, juga sama benar-benar. sih. Gitu. Yang susah tuh itu tuh memulainya gitu. Memulai Kadang yang susah. ketika udah jalan ya mau nggak mau kita Memulai dan ini konsisten yang susah. konsisten setuju. Konsistensi susah sih kalau. Kadang Kadang lagi udah mulai baru buka bagus, ya. begitu ngedrop nyerah. Nyerah. Aduh, di gimana ya ngedrop ya? Udah deh, gue tutup deh gitu. Iya. Jangan deh. Tadinya buka jam 7 jadi buka jam berapa? Ya, Mulai males-malesan gitu kan, mulai karena Ya, sepi konsistensi, gitu. benar. Iya, itu susah juga. Benar. Jadi ya ada beberapa Karena gini, ini juga tuh. yang gue lihat ya, nggak ada kalau kita mulai dari nol ya, Iya. yang bukan yang memang kita punya power besar ya, nggak ada yang bisa survive 1-2 tahun. Benar. Nggak ada. Jadi boleh cari deh, itu nggak ada gitu. Kayak lu ambil contoh ayam Suharti, dia berapa puluh tahun. Iya. Ya kan, terus apa Bebek Selamat dia udah berapa tahun. Terus apalagi yang misalnya brand-brand yang dari dulu gitu yang udah lama banget, terus sekarang tiba-tiba terkenal gitu kan. Ya nggak aneh. Iya. Karena dia udah punya trust dari konsumennya gitu loh. Terus Sama kita ya. tiba-tiba baru buka mau dipercaya itu kan nggak mungkin gitu. Benar. Jadi jangan terlalu muluk-muluk lah ibaratnya gitu. Jadi jalan aja dulu, kita bikin trust sistemnya dulu kan. Kita konsisten dulu dengan menu kita, dengan makanan kita konsisten. Dengan sendirinya Dengan juga sendirinya kan ya. ini gitu loh. Benar-benar. Kan konsumen juga butuh kepercayaan. Iya. Butuh gini loh, butuh eksistensi kita. Kadang ya kayak baru buka gitu ya. Enak nih gitu kan. Rame gitu. Tahu 2-3 bulan kemudian rasanya berubah gitu kan. Bener-bener kadang Kan tuh ya itu juga jadi pertanyaan juga gitu. Supaya konsumen aja kesel ya? Harus introspeksi sih kitanya gitu. Harus ada QC-nya juga ya. Iya. Quality-nya, kontrolnya juga. Kontrolnya juga. Bener-bener. Oh iya boleh. Wah, edit aja ya. Ya, apa nggak apa-apa. Ya jadi ya banyak banget sih kalau yang mau diomongin panjang lebar ya. Yo. Oh gila. Jadi ya. Gue bisa nggak beres sehari nih. Soalnya udah lama juga kan Iya, nggak udah lama ngobrol. nggak ketemu. Terakhir kapan ya? Lu masih di Kerawang ya nyari? Di Kerawang, iya. Iya, terakhir masih di Kerawang. Itu belum lahir tuh yang kecil. Belum lahir. Belum lahir yang kecil. Ya terakhir masih di Kerawang. Ya ini ketemu lagi sama Ari nih hari ini. Jadi udah main ke tempatnya Ari. Tadi udah nyobain mie-nya enak. Jadi buat teman-teman yang di daerah sekitaran Cikarang, Boleh, kalau lagi cari mie yang dekat aman stasiun lah ya, Cikarang. yang aman untuk dikonsumsi, bisa coba mie klinik nih. Nah, nggak sabar ini. Om Ari ya. Jadi ya buat teman-teman nanti di luar sana yang pengen main ke jalan di mana Ri tempatnya Ri? Ada di Jalan Pasar Cikarang nomor 46. Nomor 46. Ya, dekat stasiun Cikarang, sekitaran stasiun Cikarang pokoknya. Kalau atau yang nggak SGC. sempet, nih buat yang nggak sempat main ada di online nggak? Ada di Grab sama GoFood namanya Zala Coffee. Nah, Zala Coffee jadi nanti bisa pesen juga tuh di online-nya. Ya. Jadi thank you banget nih Ri udah ditemenin. Thank you. Ya, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita obrolin ini Bermanfaat lah ya buat teman-teman ya. teman-teman, buat anak-anak di komunitas juga, sama yang lainnya juga nanti yang nonton. Oke. Ya. Thank you ya Ri. Yuk, Bye. thank Dadah, you. dadah. Bye-bye. Bye-bye. Mie apa? Ada Mie hijau. Mie hijau di mana? di Cikarang Jauh amat makanannya ke Cikarang. Punyanya siapa mie-nya? punya Om Ari. Oh, punya Om Ari. Enak gak coba makan mie-nya? Enak. Coba makan dulu. Waduh. Enak ya? Enak ya?
Pesan minum apa itu? Apa namanya? Nggak tahu. Gak tahu. Matcha Yakult. Cheese. Enak gak? Rasanya gimana? Enak. Rasanya apa? Manis? Asam-asamnya. Oh, ada asam-asamnya. Asam-asamnya Yakult itu. Enak ya? Kalau enak tangannya gimana? Ya.